Halo guys, welcome to Ngobris, ngobrol berat dan berisi. Jadi pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas tentang tindak pidana perbankan atau kejahatan perbankan. Apa aja sih yang biasa terjadi di ranah perbankan ini? Nah, salah satu contoh kasusnya kita bakal ngebahas tentang seorang teller yang menggelapkan dana 2,3 M untuk meraup keuntungan sendiri. Gila, gak habis pikir. Dan itu dia nggak ketahuan selama 6 bulan. 6 bulan loh dia berhasil menggelapkan dana sampai 2,3 M. Nah, kayak gimana lebih lengkapnya dan gimana sengketa yang ada di dalamnya serta penegakan hukumnya akan dibahas di video habis ini. So, stay tune guys. Halo, saya hai dulu dong. Kita dari mana nih? Dari tadi. Enggak dong. Kita dari kelompok 1 hukum perbankan kelas G. Dari Fakultas Hukum. Iya, betul. Kita di sini mau ngapain sih ngomong-ngomong? Kita mau ngobrolin tentang tindak pidana. Tindak pidana bank. Ngeri banget. Serem nggak? Serem banget sih. Serem banget sih. Pasti banyak uang. Tapi sebelum itu kenapa kita nggak kenalin diri dulu? Oh iya, benar banget. Oke, perkenalkan aku Ardia Farla. Ini siapa? Ini Mas siapa? Aku Yosepina Dinda. Aku Muhammad Firman Aljani. Ya, kita mau ngobrolin tentang tindak pidana perbankan. Jadi, kalian pernah dengar ada tindak pidana perbankan yang paling ngeri apa? Tindak pidana perbankan tuh paling yang kayak di lingkup koruptor kayak money laundering gitu nggak sih? Wah. Kayak pencucian uang. Ya uang kotor dicuci. Beda ya? Nggak tahu. Enggak. Aku kemarin habis baca-baca nih, ada kasus tindak pidana perbankan tuh yang agak ngeri dan mind blowing. Apa Firman tuh? penasaran nggak? Penasaran sih kayak gimana? Jadi ini ada teller bank di Sulawesi Selatan, tepatnya di Makassar. Dia itu nilep uang nasabah 2,3 miliar. Waduh, 2,3 miliar. 2,3 miliar. Sebanyak apa itu? Aku tuh nggak pernah. Perampok aja kalah gitu ya. Iya. Koruptor aja lewat. 2,3 miliar. Udah agak mirip kayak koruptor ya dia ya. Dikit lagi jadi koruptor sih. Walaupun cuma teller bank, Iya. tapi I can do anything like koruptor do. Itu dari 47 sampai 50 nasabah. Wow. Wow. Gimana hati nurani kamu? Tidak ada. Dan yang lebih kerennya lagi, si mbaknya teller yang nilep ini pakai uangnya buat membiayai suatu proyek. Wah, Wah, Sangat mind blowing. tidak pernah terpikirkan. perputaran uangnya sangat keren gitu loh, nggak cuma buat hedon-hedon tapi bisa buat bayar proyek. Iya. Nah, gitu. Kalau dari Firman pengen juga nggak kayak mbaknya itu? Keren loh itu. Keren Mau banget. sih, tapi jangan uang nasabah. Suka apa Uang dong? sendiri aja. Aduh. Kalau menurut kalian nih, dari kasus tadi yang udah ceritain, tanggapan kalian itu gimana? Mungkin dari Mbak Sandra dulu. sebelum itu mungkin aku pengen tahu lebih lanjut lagi, itu namanya siapa sih? Namanya Rike. Rika apa Rika? Rika atau Rika ya? Rika ternyata. Oh, Rika. Oke, Rika. Tapi sebelum itu tindak terhadap dari perlakuan kecurangan ini, kalau dari banknya itu gimana, Mbak Lala? Ah, dari banknya ini dia keren banget sih banknya ini. Dia langsung ngelaporin ke polisi saat tahu si Rika sebagai tellernya ini berbuat hal yang kayak gitu, menilep uang nasabah itu. Langsung laporin ke polisi. Iya, cepat tanggap ya. Kalau menurut Firman harus langsung laporin ke polisi nggak? Iya sih harus dilaporin. Tapi pertanyaannya kalau bank yang laporin emang banknya nggak rugi ya? ah, iya juga ya. Iya juga ya. Agak Pertanyaan motorin baru. nama banknya juga ya. Ya. Nah, Wah, keren. Apa nggak beresiko kayak gitu? Iya. iya. Tapi mungkin dari Firman dulu apa aku dulu nih? Disiapin dulu deh. Oke. Kalau dari aku yang pertama aku mau mengapresiasi dulu sama tindak kayak kerja dari Bank BRI, meskipun itu pasti susah ya. Banget. Kayak kasih tahu kalau misalnya si tellernya itu melakukan kecurangan nilep uang nasabah, pasti kan mau nggak mau nama bank juga jadi jelek, Iya, benar. nyoret nama bank gitu. Tapi aku rasa dari tindak yang kayak Bank BRI gitu, dia cukup tegas ya, meskipun itu teller dari dia, pekerja dari dia, tapi Bank BRI-nya mau secara tegas untuk menanggapi kasus tersebut, terus juga langsung dilaporkan kepada kepolisian yang ada di Sulawesi Selatan, dan kepolisian di situ juga beraksi secara cepat dan tanggap gitu. Kayak yang mau aku apresiasi itu dulu.
Tapi selanjutnya yang mau aku pikirin kayak kok bisa ya? Iya Kok makanya. bisa? Dan kalau kalian tahu si Mbak Rika ini adalah salah satunya teller di bank itu, di cabang itu. Satu-satunya. Iya. Satu-satunya. Kok bisa satu-satunya? Mungkin itu cabang kecil atau bagaimana? Kurang tahu juga ya. Tapi itu adalah salah satunya. Kayak dia melakukan tindakannya itu benar-benar sangat keren sih gitu. Sangat keren. Nggak tahu 2,3 miliar. Dan itu udah berjalan hampir 6 bulan baru ketahuan. Aduh. Kalau dari Mas Firman gimana? Pertama mungkin tadi apresiasi dulu kepada pihak Bank BRI dan khususnya untuk pihak kepolisian yang sudah menangani kasus tersebut. Terus mungkin biar lebih kepada tindakan pencegahan mungkin ya, mungkin tadi kan katanya itu cuma satu-satunya teller ya, mungkin bisa diperbanyak gitu supaya bisa mengawasi juga kinerjanya seperti itu. Itu sih. Kalau satu doang gitu dia mau ngakuin apa pun yang tahu juga cuma sedikit ya. Iya, jadinya bebas, mau ngapain aja kan nggak ketahuan gitu, nggak ada yang awasi ya. Ya kalau 2 orang malah joinan bikin project menilep uang nasabah bersama. 3 orang nggak sih? 3 atau 4. Kalau 2 itu ya bener sih. Jadi 1, kong kali kong. Oke, udah nih. Terus kalau menurut kalian nih, penyelewengan apa sih yang dilakukan sama Mbak Rika? Dia melanggar apa? Penyelewengan ini termasuk dalam fraud sih. Kalau misalnya aku baca-baca ya ada istilah yang namanya fraud. FRAUD. Apa tuh itu? Fraud apa tuh fraud? Aku mau mencontek sebentar ya. Iya, nggak apa-apa. Nah, kalau fraud ini sejauh yang aku riset tadi nggak tadi sih kemarin malam. Ini dimana ada diberikan sebuah laporan keuangan secara palsu dengan cara menambah atau menghilangkan jumlah uang tersebut untuk menipu pemilik hak dari laporan tersebut. Nah, di sini pemilik hak dari laporan tersebut itu kan ada nasabah, terus juga ada yang dari pekerja-pekerja di bank seperti direksi atau mungkin komisaris juga. Dan juga di sini kalau bisa aku tarik kesimpulan ini kan Rika melakukan penipuan ya dari si banknya ini, dan ini menjadi termasuk ke dalam fraud itu sendiri, di mana dia untuk keuntungan dia, terus jumlahnya dia ganti di situ. Sampai diganti ya. Iya, parah banget sih itu. Seniat itu loh. Dia udah habis berapa kertas tuh buat ganti slip gitu. Dengan tangan sendiri lagi. 2,3 miliar bisa buat ngeprint kertas yang Iya banyak sih, ya. kayak cashback gitu. Cashback. Nah, kalau di sini aku bisa bilang kalau dari POJK itu sendiri, di situ ada peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 39 tahun 2019. Itu dijelaskan bahwa fraud itu termasuk kecurangan, penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, tindak pidana perbankan, tindakan lain yang masih dalam hal yang sama. Berarti si Mbak Rika ini tuh benar-benar masuk ke dalam semua lingkup aspek-aspek fraud. Iya, dia sangat ABCDE dia masuk semua gitu. cocok dan Iya. sesuai. Biar gampang banget nih nuntutnya ini langsung. Iya. Cara basisnya tuh. Kalau dari Firman gimana? Iya nih, gimana Mas? Kalau dari aku tadi sih balik ke statement yang awal ya, mungkin kalau tadi dari Yosefin merujuknya POJK ya, mungkin kalau dari aku merujuknya dari undang-undang perbankan itu masuk jenis tindak pidana berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan, itu ada di pasal 48 ayat 1 dan ayat 2 undang-undang perbankan. Nah mungkin dari sisi pengawasannya tadi karena mungkin dia sendiri ya, jadi nggak ada pihak yang tahu gitu kan. Terus mungkin dari segi pembinaan mungkin dari cabang yang atasnya lagi itu kan mungkin udah membina cara-cara yang benar, tapi dia malah menyelewengkannya seperti itu. Real banget. Kehendak dari diri sendiri itu bisa berbeda dengan kehendak orang lain ya. Gimana sih Mbak? Kalau menurut kalian lagi nih, semuanya menurut kalian ya, menurut saya nggak ada gitu. Ya tapi nanti boleh kalau Mbak Ardia Farta Saya mau bilang. tanya-tanya aja nih. Oke. Mbak Sandra dan Mas Firman. Yosefin sekarang namanya. Oh Yosefin. Mbak Yosefin dan Mas Firman, atau mau ganti nama juga? Enggak kan? Itu ada lembaga apa sih yang berwenang buat mengadili atau mengapain Mbak Rika ini? Mungkin dari Yang Firman pantas dulu. Kalau dari aku mungkin yang pertama jelas karena ini merupakan jenis tindak pidana ya, pasti Iya. pihak kepolisian seperti itu yang Kepolisian.
yang lakukan pendidikan segala macam. Terus mungkin juga selanjutnya dari kejaksaan pasti melakukan penuntutan, dan pasti dari pengadilan juga. Terus mungkin dari sisi perbankannya mungkin ada OJK seperti jasa keuangan. Mungkin untuk lebih tegasnya lagi mungkin dari Bank Indonesia mungkin juga bisa ya, mungkin sebagai bentuk pembinaan atau pengawasan yang kita ke Bank BRI. Mbak Lisa tuh? Mungkin aku nambahin itu ya, yang dari Mas Firman tadi udah lengkap, udah disebutkan bahwa kepolisian dan beberapa pihak-pihak yang berwenang dan punya keterkaitan dalam memberantas hal yang berkaitan sama kecurangan ini ya. Jadi di sini yang mau aku tekanin lagi lebih lanjut itu bank yang menaungi dari teller bank ini ya. Secara tidak langsung kan di sini bank umum atau yang dalam kasus ini dibawa oleh Mbak Ardia Farla itu adalah Bank BRI. Di sini Bank BRI itu mempunyai kewenangan dan kontrol penuh terhadap pekerja-pekerjanya yang ada di situ. Nah, jadi di sini secara tidak langsung Bank BRI itu punya wewenang terhadap apa yang dilakukan oleh pekerjanya, terus mau seperti boleh tidaknya atau larangan-larangan itu. Nah, dan juga seperti udah masuk ke tindak pidana, jadi ke ranah kepolisian itu tadi. Dan itu yang bisa aku bilang. Dan kalau misal mungkin nanti sih berkaitan yang sama saran-saran ke depannya dan aturan-aturan terkait proxy. Tapi aku sebelum itu mau ngomongin tentang kenapa ya nih Mbak Rika bisa Siapa nih? bisa 2,3 miliar loh. Biar nggak nanggung-nanggung. Masih mikir-mikir. Biar worth it sama hukumannya mungkin. Sekalian bayar. Dia udah berani pegang uang 23 miliar. Biar sekalian. Sekalian. Biar puas sekalian. Oh, oke. Kalau ini kan si Mbak Rika ini bakal kena hukuman. Apakah atasnya Mbak Rika atau manajernya atau apa gitu, dia bakal kena sanksi juga dari bank lain, bank atasnya lain gitu atau gimana? Aku rasa di sini ya, aku rasa terlalu informal. Gue rasa Saya rasa di sini lebih menyusur kena si Rikanya itu sendiri ya, karena emang di situ yang melakukannya Rika, dan juga dari Bank BRI itu udah mencoba untuk cuci tangan. ya bersih. PKM harus cuci tangan Dengan sanitizer. Oh enggak, air enggak. Ini cuci tangan istilah ya, Mbak. Oh iya, istilah. Cuci tangan dengan membiarkan yang melaporkan itu dari Bank BRI-nya dulu. Jadi menurut aku sanksinya jelas lebih merujuk ke personnya Rika itu sendiri sih. Kalau dari Firman gimana? Kalau menurutku kalau untuk sanksi pasti jelas ke Rikanya ya, karena pertanggungjawaban untuk pidana itu kan ke pribadi, dan tindakannya pun dilakukan itu seorang diri gitu, nggak melibatkan pihak lain. Independen banget gak sih? Iya, independen. Mesti independen. Nah, Oke, ini mungkin yang terakhir ya pertanyaan dari aku. Ada nggak sih saran buat bank-bank yang lain ke depannya? saran untuk bank-bank lain ke depan Atau bank itu sendiri mau bagaimana biar nggak ada kejadian kayak gini yang terulang? diperketat lagi sih. Tapi mungkin aku agak nyinggung-nyinggung dikit ya. Nggak apa, banyak juga nggak apa-apa. Nyinggung-nyinggung dikit. Nyinggung-nyinggung. Nah, nyinggung-nyinggung dikit berkaitan sama POJK yang udah dikeluarin sama OJK. Jadi otoritas jasa keuangan di sini itu juga punya andil pengawasan ya terkait sama hal-hal yang ada di perbankan itu. Nah, kalau Bank Indonesia kan kepada kebijakan moneter, kita kebijakan yang lebih menyeluruh dan gede, bersifat gede. Sedangkan di sini kalau OJK itu kepada bank-bank kecil atau lebih ke bank-bank umum gitu, BRI, BCA, CMB Niaga atau yang lain gitu. Sebutin semua coba. Oh, kita nggak disponsori. Biar Maaf. Nah, di sini bisa kita lihat kalau OJK sendiri itu setiap tahunnya udah mulai bikin peraturan-peraturan baru, di mana yang kemarin itu ada peraturan tentang perbankan. Jadi undang-undang regulasi itu diperbarui terus oleh OJK melalui POJK. POJK ini kepanjangannya apa? Coba lebih keras. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Nah, di POJK di sini sudah diterbitkan pada POJK nomor 39 tahun 2019 berkaitan dengan strategi anti fraud. Jadi OJK sendiri juga udah
udah lebih awas. Ya, dia mungkin trust issues nggak sih? Iya, trust issue. Cewek-cewek zaman Iya, udah yakin kalau misal dikit. Jadi OJK di sini udah yakin ya kalau misal nasabah terus uang itu harus dijaga secara aman. Jadi saya biar aman gitu. Simpenin dulu. maaf, suara motor. Maaf ya. Di sini open space publik. Iya. Ini biar semua orang denger kita bahas apa. Biar ikut pinter juga gitu ya. Kayak Mbak Yosepin dan Mas Firman ini keren banget. Nah, balik lagi ke POJK itu tadi yang strategi anti fraud itu di POJK nomor 39 tahun 2019 di mana dari OJK itu sudah kayak ngasih suruhan atau menyuruh atau kalau bahasa Jawanya dawuhi, ngekon, memberi suruhan kayak nih kamu harus bikin strategi anti fraud bagi bank-bank umum kayak pokoknya kamu nih sebagai bank umum CIMB Niaga, BCA, BRI, Mandiri kalian tuh harus punya perancangan agar fraud itu tidak terjadi di bank umum. Mau didengarkan sih bank-bank ini. Nah, salah satu yang harus diawasi dulu tuh yang pertama harus ada manajemen resiko di mana direksi dan dewan komisaris mengawasi secara aktif. Nah, itu tadi yang kasus Mbak Rika itu ya. Mungkin kenapa bisa sampai 6 bulan karena nggak ada pengawasan dari direksi atau mungkin dewan komisaris yang secara aktif ya. Jadinya di situ agak terlama kasusnya jadi 6 bulan. Nah, kemudian juga harus ada kebijakan dan prosedur yang jelas berkaitan sama anti fraud ini. Dan yang terakhir tentu pengendalian dan pemantauan yang jelas. Ini semua tuh ya berkaitan tentang memantau, mengawasi, memahami secara pasti berkaitan iya namanya uang ya. Kamu sedih nggak Firman kalau uangmu tiba-tiba diambil sama teller bank? Rasanya pengen pukulin terornya nggak sih? Pasti sih. Kembali uang gue sekarang juga. Iya, udah dititipin, udah diamanahinnya, malah dipakai. Dari kasih kepercayaan, dikhianati, Parah sih, nggak terima sih aku. terus kita mau percaya sama siapa lagi? Bahkan teller bank aja udah nggak bisa dipercaya gitu ya. Aduh, trust issue. Ya, bisa percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, balik lagi mungkin aku tambahin dikit ya. Boleh. Dari OJK sendiri juga udah menghimbau kepada bank-bank untuk selalu kasih laporan ya, memberi laporan berkaitan dengan strategi anti fraud ini dan penerapannya di bank itu. Dan jika ada indikasi fraud, jadi kayak bank-bank ini harus kasih tahu, nih lo ada laporan yang terjadi gini, transaksi yang terjadi gini. Nah, terus apakah ada indikasi anti fraud, indikasi fraud atau kecurangan yang dilakukan bank tersebut dalam sirkulasi dananya itu juga harus dikasih tahu kepada OJK gitu. Jadi di sini dari menurut aku sih OJK udah ngasih langkah maju yang lebih baik ya. Langkah maju yang lebih baik. Dia udah antisipasi banget ya. Iya. Biar udah nggak kayak biar nggak ada Mbak Rika selanjutnya. Rika selanjutnya. Ini makasih banget ya Mbak Yosepin buat penjelasannya. Terus sekarang nih Mas Firman, mau nggak menambahi atau menanggapi apapun yang dikatakan Mbak? Mungkin dari saya sedikit sih karena udah dijelasin cukup lengkap ya. Sangat lengkap ini sih. Sangat lengkap. Mungkin kalau dari saya itu paling yang pertama dari pihak banknya jangan segan, jangan takut kalau misalkan menemukan kecurangan ataupun tindak pidana yang dilakukan oleh teller ya gitu. Karena baru kepikiran barusan kenapa kalau misalnya bank itu ngelaporin bukannya malah dirugikan gitu ya. Justru tadi setelah mendengar dari Mbak Talak tadi itu mungkin dari banknya juga mungkin akan membangun bahasanya kayak kasar itu cuci tangan ya, tapi itu kan baik lagi malah bank peduli gitu kalau misalnya nasabahnya itu harus dilindungi seperti itu. Malah jangan takut dan jangan segan untuk bank-bank lainnya gitu tetap kecurangan yang dilakukan oleh teller ya. Jadi nasabah itu nomor 1 ya, ini benar-benar raja. Bang nggak boleh takut akan itu. Iya, aku setuju sih. Ya, kamu aja sama pacar kamu jaga hati dengan pasti. Masa Nggak punya pacar. oh maaf. Dia mau jadi pacar aku. Masa sebagai nasabah yang udah menitipkan uang gitu nggak dijaga kepercayaannya. Jadi di sini penting banget ya yang namanya kepercayaan ya. Apa uangnya tuh buat apa
apa ya, ngepet aja setoran uang gitu. Oh. Kan kalau tahu banyak di bank hilang ya udah, Pak. Ya. Nggak benar ini Mbak Ardia Nggak Farah. boleh, nggak boleh. Jangan. No. Nggak tahu lagi sih ya aku sama Mbak Ardia Farah ini. Maaf ya. Maksud. Jadi juga sebisa mungkin ini jadi pembelajaran buat kita ya ke depannya. Kalau misal kita udah dikasih kepercayaan apapun itu, bukan hanya berkaitan sama uang, harus kita jaga kepercayaan itu ketika udah diamanahi. Jadi orang-orang bisa percaya sama kita dan membuktikan ke diri kita kalau kita itu bisa dipercaya bagi orang lain. Prio, kita harus amanah. Amanah. Satu gitu. Bukan hanya masalah uang kok. Mungkin kepercayaan kamu ke aku. Aduh. Gitu. Oke. Mungkin itu banyak banget sih yang bisa aku ambil dari Mbak Yosephine. Oh, bikin kesimpulan dong. Biasanya kalau moderator itu ada closing statement. Kesimpulannya Mbak Rika ini tuh apa ya? Tahu saya. Kesimpulannya sih kalau nasabah itu nomor satu, menjaga kepercayaan itu juga nomor satu. Jadi teller, bank dan nasabah itu harus memiliki posisi masing-masing ya, Posisi bonding masing-masing juga. yang kuat ya. Yang satunya harus amanah, yang satunya harus percaya, harus hati-hati juga. Jangan sampai menciderai ya, itu maksud saya. Gitu. Mungkin itu aja, terima kasih banyak Mas Firman dan Mbak Yosephine buat waktu dan penjelasannya, sangat-sangat bermanfaat semoga untuk saya dan seluruh yang nonton. Ya, jangan lupa like ya, please like karena like untuk dapat nilai bagus. Sobu Umi tolong beri apa yang bagus. Udah, ya, Itu aja. Sekian dari kami. Terima kasih. Dadah. Semoga Gimana guys, sekarang udah ngerti kan kejahatan yang ada di perbankan tuh kayak gimana? Ngeri kan? Ngeri pak. Apalagi kita tahu kalau misalkan perbankan adalah salah satu sektor yang menunjang perekonomian dan menyimpan duit kita. Mungkin dulu banyak orang yang masih takut ya tentang menitipkan duitnya ke perbankan. Tapi tenang guys, sekarang ada otoritas jasa keuangan. Ada lembaga yang mengawasi instansi-instansi yang memberikan layanan keuangan, yaitu otoritas jasa keuangan. Dan OJK ini menggunakan atau mengeluarkan peraturan-peraturan OJK. Salah satunya yang tadi diomongin sama Mbak Yosephine ya, itu udah secara lengkap tuh. Ada tindakan peraturan anti fraud, biar tidak ada lagi tindakan penipuan-penipuan yang merugikan nasabah. Nah, kalau dari aku sendiri ya, OJK ini berhasil membuat masyarakat Indonesia ini nyaman dan ngerasa aman untuk bergerak di jasa keuangan. Jadi teman-teman nggak takut lagi buat invest, buat misalkan ada pinjaman mendadak, terus juga ada menitipkan keuangan atau transfer antar bank, itu udah lebih aman. Asal yang legal. Kalau misalkan ilegal ya sama aja kayak kamu menyerahkan duitmu ke tempat penipuan, ya cuma nyumbang bagi orang-orang jahat aja. Ya, misalkan pinjaman online tuh, kalau misalkan legal, OJK itu udah bagus itu bikin mekanismenya. Tapi kalau misalkan ilegal, dirongrong habis-habisan, bunganya gede-gedean karena nggak diawasin sama OJK. Gitu pun juga perbankan. Kalau misalkan bank-banknya nggak jelas, bank-banknya dapat rating kecil dari OJK, ya udah sama aja. Nah, cuman kalau misalkan bank-banknya yang memang sudah diawasi langsung sama OJK dan dia memang punya kredit yang tinggi, nilai tinggi lah dari OJK ini, itu mesti bakal aman guys. Jadi nggak usah takut buat mempercayakan uang kalian di jasa keuangan. Mungkin itu dari aku, dari kita semua. Mohon pamit, see you guys.